Masih semangat kan? Masih. Iya masih. Walaupun sudah sore, kita harus tetap semangat. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya bisa dipimpin doanya, Nak? Bisa, Bu. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan cek kehadirannya. Aswani, Hadir, Ibu. Vinalda, Hadir, Bu. Nur Almi, Hadir, Bu. Nur Hidayah, Hadir, Ibu. Eka Rufika, Hadir, Ibu. kemudian Era Fazira. Hadir. Bagus, berarti ini hadir semua ya. Jadi Ibu harap kalian terus mempertahankan nilai kehadirannya kalian, karena kehadirannya kalian ini bisa menunjang nilai kalian ke nilai kalian nanti. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Kalau sudah siap, silakan alat tulisnya dipersiapkan terlebih dahulu. Ya, sudah dipersiapkan semua ya? Terus, ya sudah. Baru barang-barang yang tidak diperlukan seperti tas, HP itu sebaiknya disimpan karena itu bisa mengganggu fokus. Ya, disimpan dulu. Oke, karena sudah siap, Ibu akan memulai memperkenalkan materi kita pada hari ini. Ada yang masih ingat pada pertemuan lalu kita belajar materi apa? Ayo, siapa yang ingat? Gerak lurus, Bu. Betul sekali, gerak lurus. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang gerak melingkar. Di papan ini ada sebuah gambar dari bumi mengelilingi matahari. Nah, dari gambar ini gerak apa yang dapat kalian ketahui? Gerak melingkar. Betul sekali, semuanya memang sudah paham ya? Bisa jelaskan satu orang apa itu yang dimaksud dengan gerak melingkar? Ibu. Silakan Aswani. Gerak melingkar adalah gerak satu benda yang arah lintasannya berbentuk lingkaran. Betul sekali. Yang lain bagaimana? Sama, Bu. Sama, yang lain. Jadi betul yang dikatakan Aswani bahwa gerak melingkar itu adalah gerak satu benda yang lintasannya berbentuk lingkaran. Nah, di dalam gerak melingkar ini ada suatu besaran-besaran yang akan yang menjadi ciri khas dari gerak melingkar itu sendiri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan fokuskan pada besaran-besaran pada gerak melingkar itu sendiri. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 3. Nah, yang pertama mengidentifikasi besaran frekuensi. Ibu tulis ya sebaiknya supaya kalian ingat. Kedua, mengidentifikasi besaran frekuensi periode, kecepatan linear, kecepatan sudut, dan percepatan sudut. Yang kedua yaitu menghitung besar periode dan frekuensi. Bisa dilihat ini? Bisa, Bu. Besar periode dan frekuensi. Dan yang ketiga, memberikan contoh gerak melingkar di bidang teknologi.
Jadi pada pembelajaran kali ini kita memiliki 3 tujuan ya. Semoga 3 tujuan ini dapat kita capai pada pembelajaran hari ini. Ya. Oke, karena kalian sudah paham definisi dari gerak lingkar, jadi Ibu akan langsung menjelaskan tentang besaran-besaran pada gerak lingkar itu sendiri. Nah, besaran-besaran pada gerak lingkar ini terdiri atas yang pertama periode, dilambangkan dengan T besar, frekuensi, dilambangkan dengan F kecil, kemudian kecepatan sudut, atau kecepatan angular yang dilambangkan dengan omega, kemudian ada kecepatan linear, dilambangkan dengan V kecil, kemudian yang terakhir ada percepatan sentripetal. Dilambangkan dengan AS. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan satu-satu dari besar-besaran ini. Untuk periode adalah banyak waktu yang diperlukan suatu benda untuk mencapai satu putaran penuh. Nah, periode ini dirumuskan dengan T besar sama dengan T per N. Nah, untuk T itu adalah waktu dan N itu adalah banyaknya putaran. Kemudian satuan dari periode ini dilambangkan dengan sekon atau S. Lalu frekuensi. Frekuensi ini adalah banyaknya putaran yang dihasilkan benda dalam satu satuan waktu. Nah, frekuensi ini dirumuskan dengan S kecil sama dengan N per T. Jadi frekuensi ini kebalikan dari periode dengan satuannya yaitu Hz. Lalu ada kecepatan sudut. Kecepatan sudut adalah hasil bagi antara sudut pusat lingkaran dengan waktu. Jadi persamaan dari kecepatan sudut adalah omega sama dengan 2pi per T. Kenapa 2pi? Karena sudut pusat lingkaran itu nilainya adalah 2pi. Lalu ada kecepatan linear. Nah, kecepatan linear ini adalah hasil bagi panjang lintasan dengan waktu tempuhnya. Jadi dirumuskan dengan P kecil sama dengan 2pi R per T. Nah, mengapa kita memakai 2pi R? Karena untuk kecepatan linear pada gerak lingkar, lintasan yang ditempuh ini berupa lingkaran. Jadi dalam lingkaran itu pasti terdapat jari-jari dan juga terdapat sudut. Nah, sudutnya lingkaran satu lingkaran penuh kan 360 derajat. Jadi ini bisa juga sama dengan 2 dikali pi, karena pi sama dengan 180 derajat. Kemudian kita lanjut di percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal ini adalah percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Percepatan sentripetal ini dirumuskan dengan AS sama dengan V kuadrat per R. Dari penjelasan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau belum ada, Ibu anggap kalian sudah paham. Ibu akan menampilkan video percobaan gerak lingkar kepada kalian. Nah, setelah kalian mengamati video ini, Ibu minta kalian kalian mempresentasikannya di depan kelas bersama teman-teman.
Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Sudah, Bu. Kalau sudah, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok pertama di sebelah kanannya Ibu, Aswani dan Lilis. Silahkan bergeser, Mas. Langsung ambil posisinya. Kemudian kelompok dua, Nur Hidayah dan Ani di sebelah kirinya Ibu. Nah, setelah kalian mengamati video percobaan dengan meningkat tadi, Ibu minta kalian mengerjakan tugas LKPD berikut bersama teman kelompoknya kalian. Kemudian kalian sudah tahu kan tadi mempresentasikan hasil diskusinya kalian di depan kelas. Nanti kelompok 1 akan mempresentasikan terlebih dahulu, lalu disusul dengan kelompok 2. Silakan bekerja, Ibu beri waktu 7 menit. Kalau masih ada yang kurang jelas, videonya boleh diputar kembali. Iya, Bu. Atau sudah jelas? Ibu akan ambil laptopnya. Sudah jelas. Ibu ambil ya. Bagaimana? Tidak mengalami kesulitan? Tidak, Bu. Kita akan mengalami kesulitan. Bagaimana kelompok 2? Bisa, Ibu. Bisa juga. Bisa, Ibu. Jangan lupa ya, satuannya diubah ke meter dan ke kilogram. Satuan skala yang internasional.
Oh, itu tahu ada itu yang kan kalau belum di rumah semangat. Nah, kita naik. Bagaimana? Sudah Ibu. Sudah selesai? Sudah. Oke, berarti kelompok 1 dan kelompok 2 sudah menyelesaikan diskusi ya? Hasilnya sudah yakin dengan hasil yang diperoleh? Kalau sudah yakin, sekarang kalian siap-siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya kalian ke depan sini. Siapa yang mau mulai diskusi duluan? Saya Bu. Kelompok 1? Ya, kelompok 1 siap-siap ya nak? Ya, sekarang giliran kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya terlebih dahulu. Silakan kelompok 1. Berdua nak. Sama-sama. Iya Ibu. Masuk Ibu. Jadi dari keempat pertanyaan tadi, yang nomor 2 kan itu berubah. Kalian dapat yang R sama dengan 20 cm kan? Iya Ibu. Ya, itu yang kalian tulis sama tulis. Selebihnya kalian bisa langsung mempresentasikan di depan kelompok 2. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Jadi untuk yang nomor 1, sebutkan 5 besaran yang terdapat pada gerak melingkar pada video percobaan yang telah kita lihat tadi. Jadi kita dari kelompok 1 mendapatkan hasil yang pertama yaitu periode, frekuensi, kecepatan linier, percepatan sentripetal, dan percepatan sudut. Nah, setelah itu untuk nomor 2, kelompok kami mendapatkan data untuk jari-jari sebesar 20 cm. Nah, Ya. jadi untuk nomor 2 ini kita disuruh menghitung periode, kecepatan linier, dan gaya sentripetal. Ya, silakan nak. Ditulis dulu apa yang diketahuinya, apa yang ditanyakan, kemudian saya. Ya, bisa. Bagi tugas. Ibu. Ya, serius Lis kalau menjawab. Ibu. Iya. Bisa gantian sama Haswani kalau misalnya capek. Dia nomor Ibu. Oh ya, silahkan. Ibu saya lanjut banyak Ibu. Oh ya, itu bagian
Kecepatan linearnya Ibu saya. Iya, lanjut bagian B. Saya lagi Bu. Nah, oh sudah dapat kecepatan linearnya. Sudah Ibu. Kelompok 1 memperoleh nilai periode sebesar 0,668 sekon. Kemudian kecepatan linearnya 1,88 meter per sekon dan gaya sentripetalnya sebesar 0,109 Newton. Iya Bu. Ya. Lanjut diskusinya untuk nomor 3. Nah, jadi untuk nomor 3 soalnya bagaimana hubungan antara jari-jari lingkaran R dengan kecepatan linear V. Jadi jawabannya kami yaitu hubungan antara jari-jari lingkaran R dengan kecepatan linear V adalah berbanding lurus, di mana semakin besar nilai R maka semakin besar pula kecepatan linear. Yang terakhir yaitu nomor 4. Sebutkan 3 aplikasi penerapan gerak melingkar di bidang teknologi. Nah, jadi kami memilih yang pertama baling-baling kipas angin, biang lala, dan gear sepeda. Terima kasih Bu. Sudah Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok 2 beri aplaus pada pelajaran kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 sudah menampilkan hasil diskusinya. Sekarang kita lanjut di presentasi diskusi kelompok 2. Nah, kelompok 2 bagaimana? Sudah siap? Sudah Ibu. Iya, kalau sudah siap, silahkan mempresentasikan hasil diskusinya kalian juga. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yaitu kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja, nomor 1 itu sebutkan 5 besaran yang terdapat pada gerak melingkar pada video percobaan yang telah kalian amati. Jawaban kami yaitu yang pertama periode, kedua frekuensi, ketiga kecepatan linear, keempat percepatan sentripetal, dan yang kelima percepatan sudut. Selanjutnya nomor 2, di sini nomor 2 mendapatkan besar jari-jari yaitu sebesar 30 cm. Bu, saya ganti saja jari-jarinya ini. Iya, silakan Nak, ini spidolnya. Di sini jari-jarinya 30 cm. Jangan lupa satuannya diubah ke meter. Oh iya. Berarti 0,3 meter.
Ya. Sudah, ini nomor 2-nya. Jadi kelompok 2 memperoleh nilai periode itu sebesar 0,788 kon. Ya, Ibu. Untuk kecepatan linearnya sebesar 2,39. 2,39. Tambahkan satuannya, Nak. Meter per sekon. Ya, jangan lupa satuannya ya. Iya, Ibu. Kemudian untuk gaya sentripetalnya sebesar 0,118 Newton. Ya. Lanjutkan. Nomor 3, Bu. Iya. Nomor 3, bagaimana hubungan antara jari-jari lingkaran dengan kecepatan linear? Hubungan antara jari-jari lingkaran dengan kecepatan linear adalah berbanding lurus. Buktinya kita lihat di sini, jari-jari tadi kelompok 1 sebesar 20 cm, memperoleh kecepatan linear 1,88. Sedangkan kelompok 2 yaitu 30 cm diperoleh kecepatan linearnya 2,39 meter per sekon. Jadi hubungannya yaitu semakin besar nilai jari-jari maka semakin besar pula kecepatan linearnya. Iya. Adapun penerapan gerak melingkar di bidang teknologi yang kami dapatkan yaitu mesin jam dinding, kincir dengan kemudi putar. Sekian dan terima kasih. Sudah, Bu. Iya, silahkan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih kelompok 2. Sama-sama, Ibu. Sekarang beri aplaus untuk penampilan kelompok 2. Berdasarkan hasil diskusi yang telah kalian paparkan tadi, kira-kira kesimpulan apa yang dapat kalian tarik dari diskusinya kalian tadi? Bu, Ya, silakan Hidayah. seperti yang saya jelaskan tadi itu, Bu, di sini ada hubungan antara jari-jari dan kecepatan linear, di mana semakin besar jari-jarinya maka kecepatan linearnya akan semakin besar atau berbanding lurus. Ada juga, Bu, benda dapat bergerak melingkar karena adanya gaya sentripetal. Betul sekali yang dikatakan Nur Hidayah. Bagaimana dengan yang lain? Sama, Ibu. Sama ya. Sekarang kalian sudah berhasil menyimpulkan dari hasil diskusi kalian tadi. Sekarang Ibu akan memberikan 2 nomor kuis. Jadi Ibu minta kalian cepat-cepatan mengangkat tangan. Oke, kalian sudah siap? Siap, Ibu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan periode? Saya, Bu. Ya, silakan ini. Kalau periode itu, Bu, banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran penuh, Bu. Menurut saya itu. Iya, betul sekali. Jadi periode adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai satu putaran penuh. Betul yang dikatakan Lilis ya. Kemudian nomor 2, jelaskan pengertian dari frekuensi. Ibu. Wah, semangat sekali. Silakan lagi. Frekuensi adalah banyaknya putaran tiap satuan waktu, Ibu. Ya, betul ya yang dikatakan Mas Wani. Jadi frekuensi itu adalah banyaknya putaran yang suatu benda dalam satu satuan waktu. Nah, kita sudah mengikuti kuis, kalian sudah menjawab kuis, maka sekarang pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Jadi Ibu akan memberikan tugas rumah kepada kalian. Nah, tugas rumahnya itu Ibu kirim ke dalam WA. Jadi Ibu minta ketua kelasnya untuk membuat grup dan masukkan Ibu ke grup itu. Siapa yang bisa kira-kira? Daya, Ibu. Saya, Bu. Ya, silakan Hidayah. Jangan lupa tambahkan Ibu ya, Nak. Iya, Bu. Ya, kemudian Ibu akan mengingatkan bahwa pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang hubungan roda-roda. Nah,
pembelajaran kita berikutnya. Nah, Ibu rasa pembelajaran kita pada hari ini cukup, jadi Ibu minta ketua kelasnya untuk menutup doa terlebih dahulu. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ana sudah hadir di pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap setelah dari sini kalian langsung pulang ke rumah masing-masing dan jangan singgah-singgah. Ibu. Ya, silakan siap-siap untuk pulang. Ibu juga siap-siap. Ya, sudah boleh pulang. Pulang, Bu. Ya.